Pak Riki, kebetulan nama saya juga Riki Pak, dari Viv Group Pak. Tadi menarik mendengar mengenai izin gitu ya, terkait dengan issuing dan juga acquiring gitu ya. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya ada dua Pak. Yang pertama terkait license tadi. Jika ada misalkan GoPay gitu ya, kemudian ada Dana, dan juga mungkin ada e-money baru ke depannya. Mereka punya izin sebagai issuer gitu ya. Kemudian mereka juga ingin mendapatkan merchant-merchant, apakah memang langsung bisa ataukah memang benar-benar tidak perlu mengajukan izin acquirer lagi Pak, seperti itu. Yang kedua adalah terkait MDR Pak, di mana MDR itu misalkan tadi dikatakan dibebankan kepada merchant 0,7%. Kemudian apabila kris ini dipakai juga menggunakan credit card, apakah merchant akan terbebani dua kali, 0,7 dan juga misalkan 3% ya? Seperti itu, atau ada juga misalkan MDR jenis lain, tapi bukan rate, tapi misalkan fixed amount Pak. Misalkan per transaksi berapa ribu atau berapa rupiah gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi yang bisa main QR itu pertama tuh PJSP Pak. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Ya berarti udah punya sesuatu. Misalnya punya izin e-money. Itu satu, kalau untuk teman-teman non-bank. Kalau bank itu udah bisa jalan langsung sepanjang punya mobile banking atau memang ada izin acquiring ataupun mulai baru. Prosesnya sih simple, minta, kalau nggak salah jadi anggota ASPI dulu ya, Pak Santoso. Jadi anggota ASPI. Untuk minta spek QR-nya, itu pakai NDA. Kedua, daftar ke switching. Yang ketiga itu minta daftar nama apa nasional kayak BINS lah, minta ke Badan Standarisasi Nasional apa ya Pak, NNS ya Pak, NNS nasional, itu tesnya. Nanti dengan switching dia tuh ngetes dengan berapa skenario, udah bisa terima belum kalau mainnya sisi acquiring, penyedia merchant app yang saya sediakan by system bisa terima pemain yang di sini semua nggak? Atau dari sisi issuing bisa membaca semua merchant yang ada di teman-teman. Keluarlah namanya persetujuan dari rekomendasi dari teman-teman ASPI untuk disampaikan ke Bank Indonesia untuk minta persetujuan jalan. Berarti step awalnya PJSP duluan, ya Pak ya. Nah yang kedua masalah MDR 0,7%. Memang kalau lewat jalurnya QR sementara 0,7. Di belakangnya mungkin nanti Mas Vincent bisa share seperti apa, dealnya seperti apa. Karena kan tidak menggunakan kartu lagi, udah virtual. Didaftarin kayak wallet ya. Saat ini kita sih belum bicara banyak Pak ya kalau seperti itu, tapi tendensinya sekarang memang jadi double, which is misalnya di avoid di merchant. Tapi kalau merchant lebih happy udahlah pakai debit card yang ada di wallet. Belum banyak nih pemainnya, baru 4 pemain ya, mungkin nanti teman-teman bank juga bisa nambahin seperti itu. Rata-rata langsung debit rekening. Jadi source of fund dari QR itu sendiri uang elektronik server base ya Pak ya, bukan yang kartu. Artinya butuh register. Yang kedua tabungan langsung. Ketiga kartu debit dan kartu kredit. Memang yang paling banyak sekarang ini baru uang elektronik dan tabungan. Ini the less lah, debit dan kartu kredit. Pak Vincent, tadi sempat disinggung juga, dan sebenarnya kalau diungkap data sebenarnya dari Agustus soft launching, kemudian 1 Januari sudah mulai diwajibkan, begitu transaksinya gimana sih sebenarnya di Dana gitu, atau mungkin di yang lain? Kalau dari sisi kita, karena kita emang sudah comply dari Januari ini, jadi sebenarnya semua transaksi QR di Dana itu harus sudah kris ya. Oh, sudah. Dan emang kejadian ada yang menggunakan e-money-nya dan ada yang menggunakan e-wallet-nya. Jadi kalau kita lihat dari e-wallet ini memang adalah isu yang tidak simple, karena ini adalah kita bilang legacy yang kita sudah terpantau ke card scheme yang sudah di-develop lama sekali oleh pemain-pemain internasional, Visa, Master, JCB, Amex gitu, dan lainnya ya. Mungkin karena itu sudah card scheme ini sudah lama dan untuk dipindah ke proses yang baru ini takes time. Jadi mereka sendiri, pemain-pemain internasional sendiri ini, untuk bagi mereka QR itu bukan sesuatu yang sudah lama juga, bagi mereka juga baru.
Jadi belum ada perubahan ya. Memang kedepannya kita harapkan dengan data-data yang kita generate, yang transaksi itu sudah terjadi, dan dari pihak kita ada working group juga dengan ASPI, kita akan memberikan data-data gimana apakah ini card skimia ini bisa dirubah, apakah ini bisa di update, bisa minta bantuan dari prinsipal-prinsipal ini juga mengupdate mereka punya skim, baru kita bisa melihat proses ke depannya. Sekarang ini of course terjadi double transaction, itu ya, double charge ya, double fee. Cuma kalau di sisi kita sih kita anggap ini adalah sesuatu yang penting juga, karena kan kedepannya kita tidak melihat cuma jadi cashless, tapi kalau bisa menjadi cardless juga. Jadi semua menjadi mobile payment. Oke, sudah cukup ya? Oh, masih ada lagi nih. Ada beberapa, gimana pembicara? Satu lagi ya? Oke, satu lagi ya, baik. Karena juga ada beberapa kesibukan nih nampaknya. Terima kasih. Perkenalkan saya Muna dari Bank BPDDIY. Pertanyaan saya mungkin yang pertama untuk Pak Riki. Kami Bank Pembangunan Daerah, Pak. Jadi tadi disampaikan dari asosiasi bahwa kami pun Bank Daerah juga ingin menuju ke KRIS ini, Pak. Yang jadi masalah kami adalah kami PJSP, cuman dalam rangka perizinan di BI, kalau tadi nyambung apa yang disampaikan dari penanya pertama tadi, perizinan itu sangat mudah rinciannya tadi. Cuman di pasal keberapa itu ada syarat rekomendasi OJK, Pak. Nah, rekomendasi OJK ini yang masing-masing daerah akan berbeda-beda. Apa yang saya alami, kami alami, OJK mensyaratkan persis apa yang disyaratkan BI untuk meminta rekomendasi itu. Jadi mungkin nanti dari BI bisa bantu kami PJSP koordinasinya dengan OJK, karena bagi OJK ini bukan fitur baru, bukan fitur tapi aktivitas baru, Pak. Jadi kami agak kesulitan di OJK daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kami adalah bank daerah yang tadi disampaikan Pak Riki bahwa Pak Tito sudah menginstruksikan ke Pemda, dan kami sudah berkolaborasi dengan Pemda kaitannya dengan penerimaan retribusi dan penerimaan lainnya di Pemda. Yang sudah kami terapkan dengan KRIS ini masalah settlement, Pak. Karena settlement KRIS ini kan bisa lebih dari 1 hari dan 2 hari, sedangkan aturan di pemerintah daerah uang masuk ke kas daerah itu adalah 1 kali 24 jam. Nah itu mungkin nanti Pak Riki bisa berikan, ini kebetulan nggak ada switchingnya ya Pak di sini, seperti apa nanti tekanan ke switchingnya biar kami juga bisa membantu mensupport Pemda dalam rangka penerimaan daerah ini. Mungkin itu Pak dari saya, terima kasih. Ini bukan saling menyalahkan ya Pak, cuma di saya tuh ada 5 BPD, kebetulan OJK-nya oke sih. Mungkin ini masalah pemahaman hal baru kali ya di teman-teman OJK yang di daerah. Saya tadi tunjuk ada teman-teman BJB ada di sini kan, oke. Nagari oke, Aceh oke, Sulsel oke. Saya juga heran dengan DIY. Mungkin approach dari teman-teman kurang inilah kreatif. Ini something new, something new. Tapi sebenarnya pelurunya udah dipunyain. BI punya program, BI Jogja juga punya program untuk selesai KRIS. Suratnya Pak Tito kan harus diimplementasiin. 3 ini kalau ngomong ke OJK saya rasa sih oke. Room terakhir pilot. Kalau masih ragu masalah arisnya. Cuma kan yang diminta itu kan masuk di rencana bisnis plan, administrasi. Benar enggak? Tinggal itu yang tinggal didiskusiin dengan pengawas masing-masing. Kalau Pak Sultan duduk di situ dengan pengawas OJK di situ, saya pikir bisa selesai itu masalah administrasi. Yang kedua settlement itu kan
commercial business. Teman-teman mau set itu H plus 30, H plus 1 4 kali sehari, itu bisnis seperti apa. Tinggal ditesin aja. Kalau permintaannya Pemda untuk restribusi harus masuk kas Pemda itu H plus 0, ya H plus 0 kita bikinin. Cuma kan teman-teman nggak lihat, kok nggak ngendap sehari saya nggak dapat ini kan. Tinggal diversifikasinya seperti apa biar investasi saya main kris itu bisa balik. Room inovasinya itu dikasih di situ di teman-teman di business development. Itu sih Pak. Mungkin silakan Pak sebagai penutup Pak, pesan-pesan juga buat yang ini kan masih dalam proses ya, masih awal begitu, nanti ke depan supaya lebih mudah dipahami, kemudian secara perizinan juga lebih mudah juga diketahui. Mungkin ada pesan juga untuk teman-teman Pak. Ini untuk teman-teman peserta, cobain. Pulang dari sini, cobain. Biar dapat experience-nya. Terutama yang di belakang tadi saya tanya, udah coba belum? Belum. Cobain. Apapun aplikasi yang ada sekarang, punya mobile payment atau mobile banking, itu cobain. Yang kedua, punya saudara nggak kiri kanan, punya usaha, tawarin. Tinggal pilih. Tapi yang ketiga aja omongin juga manfaatnya apa. Tadi udah saya share, kalau ada slide-nya diambil silakan diambil apa. Khusus untuk merchant ya, karena kritikalnya kan kita di merchant ini. Manfaatnya. Manfaat itu tentu ada cost-nya sedikit. Ya. Kalau yang saya lihat di beberapa teman-teman pelaku UMKM, dia naikin sedikit harganya selesai itu masalah ini yang kecil-kecil ya. Tapi sebaiknya nggak seperti itu. Lihat benar manfaatnya itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh pembicara. Mohon tepuk tangannya dulu sebelum menutup untuk sesi tanya jawab ya. Yang pasti harus bersama-sama ini Pak ya. Jadi satu sama lain juga harus saling pengertian begitu agar ini nantinya bisa menjadi sesuatu yang efisien dan murah karena digunakan secara bersama-sama ya, menjadi jembatan yang bersama-sama. Terima kasih, saya Arif Pribadi, kita kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Arif Pribadi dan juga seluruh pembicara. Boleh mungkin kembali ke tempat masing-masing. Boleh tepuk tangannya untuk Bapak Arif Pribadi dan juga seluruh pembicara. Untuk para pembicara boleh mungkin standby di atas untuk menerima sedikit cenderamata dari kami. Dan kami mengundang Bapak Bram S. Putro untuk memberikan cenderamata. Dan juga Bapak Arif Hatta untuk naik ke atas panggung. Pak, untung